Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, Ibu, ikhwah dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah pada umur, pada harta, pada keluarga, dan pada semua kondisinya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis taklim online ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini mendatangkan ridha Allah buat kita semua, di samping sebagai pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Ya, jadi tujuan saya membuat grup seperti ini itu adalah satu, agar banyak kaum muslimin yang ngerti cara ruqyah mandiri. Karena kebanyakan orang kan tidak ngerti kan ruqyah itu seperti apa, bagaimana cara meruqyahnya, begitu. Dan di sisi lain, karena peruqyah itu beda dengan dokter. Kalau dokter insya Allah nggak ada resiko, tapi kalau sebagai peruqyah itu pasti ada resiko. Jin itu pasti balas dendam, cepat atau lambat. Nah ini yang kadang-kadang kalau namanya iman itu naik dan turun, kalau iman itu naik dan turun ya, iman itu naik dan turun, ya kalau kita imannya pas kuat terus, mungkin pas suatu ketika nggak sengaja melakukan maksiat, jin itu bisa balas dendam. Nah inilah yang kadang-kadang para peruqyah itu kadang mikir-mikir juga. Gitu. Ya makanya di sini ketika antum semua itu bisa apa? Saya pernah, salah satu contoh saja ya, pernah ada teman itu sakitnya tidak karu-karuan, taruqyah lewat Zoom. Taruqyah alhamdulillah ya namanya juga ruqyah pertama ya kan, belum berkali-kali, langsung besok langsung bau bangkai di rumah itu. Bau bangkai itu 2 hari ya, taruqyah segala macam gitu biar segera hilang. Alhamdulillah hilang juga. Nah ini ikhwah dan akhwat sekalian, makanya tujuannya adalah agar antum itu bisa meruqyah sendiri, nggak pakai minta orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kondisi yang sama, antum bisa membantu orang lain ya. Jadi sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagai bentuk membantu saudara yang membutuhkan. Begitu. Ya, jadi ini tentunya karena pakai buku ya, karena pakai buku, sebab kalau antum cuma sekedar mendengarkan apa yang saya ucapkan saja tapi nggak ada buku susah begitu. Makanya harus ada buku, dan silakan bukunya juga dibuka. Nah, silakan bukunya juga dibuka. Untuk bab pertama ya, bab pertama itu kan hikmah dari setiap musibah yang menimpa manusia. Itu intinya itu kan pengalaman saya pribadi ya, seakan-akan kok curhat begitu. Tapi intinya kalau kita misalkan ditakdirkan Allah Ta'ala kok terlahir sudah mempunyai jin nasab misalnya. Atau kita itu ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai orang yang memiliki gangguan jin, apakah karena ada teman yang, bukan teman ya, ada orang iri, ataukah ada apa sehingga kita terganggu jin gitu. Apakah karena sihir atau apapun yang lain, itu intinya di sini antum harus yakin bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Bukan karena setannya yang hebat, bukan karena jinnya yang kuat, tapi karena Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Karena ada banyak hikmah di sana. Makanya di sini kalau kita berbicara tentang masalah takdir, takdir itu ada dua. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir syar'i itu adalah apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Seperti Allah mensyariatkan sholat, Allah mensyariatkan puasa, Allah mensyariatkan haji, Allah mensyariatkan kepada kita agar kita itu bertauhid, tidak berbuat syirik. Ya. Dan Allah suka kalau takdir yang syar'i ini kita lakukan. Tetapi belum tentu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Allah suka kalau semua hambanya bertauhid, tidak musyrik. Iya kan? Allah suka gitu. Tetapi apakah semua manusia kemudian bertauhid dan tidak musyrik? Tentu tidak. Malah kebanyakan manusia itu musyrik. Allah suka kalau semua hambanya mengerjakan sholat. Tapi apakah demikian faktanya? Tidak juga. Ya, banyak orang tidak sholat meskipun ngaku muslim. Banyak orang tidak berpuasa meskipun ngaku muslim, kan begitu. Ini untuk takdir syar'i. Jadi untuk takdir kauni ini, takdir syar'i itu, takdir syar'i ini adalah takdir yang disukai Allah untuk terjadi, ya. Dan Allah mensyariatkannya, tapi belum tentu terjadi. Sementara takdir kauni, ini yang pasti terjadi, ya, yang pasti terjadi meskipun kadang-kadang Allah tidak menyukai. Jadi takdir kauni ini pasti terjadi. Tapi bisa dicintai Allah Ta'ala, bisa tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak misalkan orang suaminya meninggal dunia, orang anaknya meninggal dunia, orang di PHK, orang terkena musibah secara umum. Jadi takdir itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maupun buruk. Nah, pada takdir kauni inilah yang kita harus mengimani sebagaimana kita mengimani takdir syar'i. Ya, takdir syar'i aja banyak orang yang kadang-kadang itu mengingkari kok. Contohnya zakat, itu kan orang pelit kan tidak mau berzakat, mengingkari zakat itu. Sampai pada zaman Abu Bakar kan diperangi karena mereka mengingkari zakat ada gitu. Orang mengingkari jihad ada, tidak mau mati gitu kan. Orang mengingkari poligami itu ada juga, iya kan. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang mengingkari poligami ya. Jadi poligami, zakat, jihad ini semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama gitu. Kalau kita mengingkari zakat sama dengan kita mengingkari sholat dan yang lainnya. Kalau kita mengingkari jihad sama dengan kita mengingkari yang lainnya. Demikian pula kalau kita mengingkari yang namanya takdir kauni. Kita mendapatkan musibah, kita tidak terima, marah kepada Allah Ta'ala. Berarti kita ya bisa dikatakan kufur. Makanya ada wanita namanya niyahah ya. Niyahah itu ketika meratapi mayit. Dia tidak terima dengan kematian apakah suaminya, apakah anaknya, apakah ayahnya, saudaranya. Nggak terima gitu. Nah, karena dia tidak terima di sini, maka Nabi SAW memberikan ancaman berat. An-naihatu, wanita yang niyahah, idza lam tatub qabla mautiha, jika tidak bertobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran, dengan dia itu memakai pakaian ya, sirbal, pakaian dari tir, aspal panas itu, wadir'un min jarab, wadir'un min jarab, dan baju panjang dari penyakit gatal, kusta, naudzubillah. Itu ancaman. Kenapa? Karena dia mengingkari takdir kauni. Nah, di buku itu dikisahkan mestinya kita bersikap terhadap apapun yang menimpa kita itu seperti sikapnya wazir, ya. Seperti sikapnya wazir bersama raja. Ya. Seperti wazir, di situ kan ada kisahnya itu bahwasanya ada seorang wazir itu senantiasa bersama dengan raja dimanapun berada. Tidak ada raja, pasti di situ ada raja, pasti di situ ada wazir juga. Dan wazir ini terkenal sebagai orang soleh. Suatu ketika dia mendengar raja itu tertimpa musibah. Ya, tertimpa musibah, jempolannya itu tergencet apa begitu, pokoknya harus diamputasi. Dia bilang khairon insya Allah, pasti baik. Jadi orang mukmin itu mengedepankan husnudzon kepada Allah.
Meskipun sekarang lagi tidak enak, seakan-akan saya tertimpa bahaya, seakan-akan saya tertimpa musibah, tapi itu pasti lebih baik daripada tidak terjadinya itu, begitu. Sebagaimana kita meyakini bahwa ketika Allah menciptakan nyamuk, pasti lebih baik, pasti lebih baik. Allah menciptakan iblis pasti lebih baik, gitu. Allah menciptakan tikus pasti lebih baik, gitu kan, daripada nggak ada iblis, daripada nggak ada nyamuk, daripada nggak ada tikus. Nah, jadi kita belum tahu, tapi kita mengedepankan sami'na wa ata'na dan kita mengatakan khairan insyaallah. Nah, cuma raja, namanya juga raja, imannya juga tidak ada, dia marah. Seketika langsung memasukkan wazir ke dalam penjara. Ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Kemudian ketika dimasukkan penjara itu, wazir pun bilang khairan insyaallah. Pasti baik. Padahal dia masuk penjara. Padahal dia dijauhkan dari anak istrinya, tidur di penjara yang pengap, gelap, dingin, banyak kecoa, dan lain sebagainya gitu kan. Dia bilang khairan insyaallah. Tidak lama kemudian raja itu keluar berburu. Ya, kebiasaan para raja zaman dahulu kan begitu, suka berburu. Nah, ketika berburu itu Allah mentakdirkan dia terpisah dari para pengawalnya. Ketika terpisah dari para pengawal, dia tersesat akhirnya. Tersesat, kemudian ditangkap orang-orang yang menyembah berhala. Kebetulan mereka lagi mencari seseorang yang hendak dipersembahkan untuk Tuhan berhalanya. Nah, kemudian diperiksa. Karena sesuatu yang dipersembahkan buat berhala itu harus sempurna. Nah, ini loh, orang kafir aja begitu. Makanya jangan sampai kita sebagai orang mukmin mensedekahkan kok sesuatu yang nggak baik. Kita bersedekah kok sesuatu yang apa ya, yang kita tidak suka gitu. Orang kafir saja ketika mau memberikan sesajen kepada Tuhan berhalanya harus sempurna, harus yang bagus sekali. Nah, iya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika diperiksa rupanya raja itu nggak ada jempolannya. Jempolannya hilang kan, diamputasi kan. Akhirnya dia dilepas lagi. Orang-orang kafir bilang, loh enggak bisa kita memberikan sesajen kepada Tuhan kita ke orang yang nggak sempurna begitu. Harus orang yang sempurna. Karena dia cacat, dilepaskan. Baru di sini raja itu memahami betul sekali ucapan sang wazir yang bunyinya khairan insyaallah. Dia langsung pulang Bapak Ibu. Pulang ke istana, pulang ke kerajaan, yang ditemui pertama kali adalah wazir tadi itu. Dirangkul, didekap, ya Allah Zir, bener ucapanmu Zir gitu kan. Kalau nggak khair, ketika jempolan saya hilang, wis nggak balik selamanya saya. Gitu. Nah, cuma raja mengatakan, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Gitu kan. Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Nah, ketika saya mendengar laporan, ketika kamu dimasukkan dalam penjara, kok bilang khairan insyaallah, itu khair apanya? Ini loh orang yang beriman itu, dia senantiasa tahu hikmah dari apa yang diperbuat Allah Ta'ala. Dia mengatakan ya jelas khair. Karena kalau tidak khair, pasti yang ditangkap itu saya gitu kan. Karena saya yang normal, tidak ada cacat, pasti saya yang dipersembahkan untuk Tuhan berhala. Jadi nanti dalam kehidupan kita banyak sekali hikmah. Dan itu pasti lebih baik meskipun sekarang kita merasakannya itu tidak baik. Ya contohnya kayak Ummu Salamah. Ditinggal mati suaminya kan. Wanita manapun ketika ditinggal suaminya tentu berat sekali kan. Tapi ketika dia tahu apa di balik itu ya, kemudian dia dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan kalau Abu Salamah suaminya Ummu Salamah tidak mati, tidak akan pernah Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Nggak akan pernah Nabi bisa menikahi dia kalau Abu Salamah tidak wafat gitu kan. Jadi pasti ada banyak hal yang kita itu tidak ngerti. Tetapi kita sebagai seorang mukmin harus mengedepankan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang ngerti sementara kalian tidak mengerti. Ini berbicara tentang masalah takdir, berbicara tentang masalah hikmah dari apa yang diperbuat Allah Ta'ala. Dan seorang mukmin itu senantiasa yakin bahwa apapun yang diperbuat Allah Ta'ala pasti baik. Pasti
Baik, ini inti daripada bab pertama. Nah, untuk bab kedua, silakan dibuka Bapak Ibu buku jenengan masing-masing halaman 18 itu urgensi belajar ruqyah syariah, terus mengenal alam jin dan hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah. Ya, itu pertama tentang urgensi ruqyah syariah, ada sebuah kaidah yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yang artinya jika ada suatu perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan suatu perkara yang lain, maka perkara yang lain itu menjadi wajib pula hukumnya. Ya, itu ada penjelasannya. Singkatnya, antum panjenengan sekarang ini Bapak Ibu mendengar adzan zuhur, ya kan? Otomatis kan wajib mengerjakan sholat zuhur. Ketika sholat zuhur tidak sah kecuali dengan berwudu, maka berwudu pada waktu Anda mendengar adzan zuhur itu hukumnya wajib. Beda kalau sekarang kita sudah sholat asar kan, kita berhadaf, kentut, misalkan keluar angin begitu. Mau wudu, mau tidak wudu, silakan ya. Wudu di sini tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau memang ingin menjaga wudu untuk mendapatkan fadilahnya monggo, tapi tidak wajib, begitu. Tapi ketika ada azan, yang azan itu kita harus sholat dan sholat tidak sah kecuali dengan berwudu, maka wudu hukumnya wajib pada saat itu. Seperti itu pula ruqyah. Kita sebagai seorang mukmin itu kan wajib mendakwakan tauhid, wajib mendakwahkan tauhid gitu kan. Nah, sementara banyak orang itu datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang-orang tidak normal misalkan begitu, datang ke paranormal, datang ke dukun dengan berbagai bentuknya. Nah, kemudian mereka mendapatkan masalah tidak selesai-selesai. Nah, kita ketika berkewajiban mendakwahkan tauhid dan kadang ada orang datang itu sebagai jalan terakhir, dan rata-rata Bapak Ibu orang itu datang ke pondok itu jalan terakhir. Setelah uangnya habis, setelah tinggal kadaluarsa maksudnya, dalam arti sudah sangat parah, sudah habis, baru datang ke peruqyah. Ya pertanyaannya kok nggak datang dari dulu-dulu gitu loh. Kok sudah kadang kadaluarsa begini, ibaratnya sudah jam 5 kok baru datang, ya susah untuk susah untuk diitukan gitu, susah untuk disembuhkan begitu. Makanya kalau memang ada hal-hal yang panjenengan sudah tahu, ya ada hal-hal yang memang panjenengan sudah tahu bahwa ini perlu dulu, ya segera datang begitu. Nah, cuma orang-orang kan tidak ngerti. Padahal di antara bentuk sihir itu ada yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu di antara bentuk sihir itu ada yang niatnya itu dihabiskan dulu hartanya, baru ketika hartanya habis dibuat mati, itu ada. Dibuat sakitnya macam-macam, gagal ginjal, paru-paru, gini macam-macam. Selesai ini ganti ke ini ganti lagi sampai uangnya habis. Ketika uangnya habis, 3 hari nggak ada tersisa, baru dibuat mati. Itu jahatnya begitu. Itu rencana para dukun, Memang mereka merencanakan seperti itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, Bapak Ibu, untuk mengusir jin-jin yang ada di sekeliling kita, mari kita ucapkan pertama kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebentar. Iya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi ini urgensi belajar ruqyah. Kalau misalkan orang, ya kan kita kan wajib mendakwahkan tauhid. Sementara orang itu tidak bisa dia itu meyakini atau tidak bisa kembali kepada tauhid kecuali lewat jalur di ruqyah, maka kita di sini wajib untuk mempelajari ruqyah. Sebagaimana kita juga diwajibkan untuk membantu kaum muslimin yang sakit dengan kemampuan kita gitu kan. Jadi membantu itu wajib.
Nah, sementara kita tidak bisa membantu kalau kita tidak ngerti ruqyah. Nah, maka belajar ruqyah di sini hukumnya wajib, wajib juga. Itu pentingnya urgensi ruqyah syariah. Jadi bisa menjadi fardu ain ya bagi masing-masing kita untuk mempelajari ruqyah begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenal alam jin. Ya, mengenal alam jin. Karena kalau kita itu pingin pingin menerjuni atau menggeluti masalah ruqyah syariah ini, mau tidak mau kita harus mengenal alam jin. Ibaratnya kalau tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mau berperang harus mengenali musuh kita. Di mana titik lemahnya, sifatnya ya apa, gitu kan. Nah, ini tentang mengenal alam jin. Jadi yang namanya jin itu makhluk gaib, Bapak Ibu ya. Makhluk gaib, kita nggak tahu wujudnya, tapi kita harus beriman gitu. Kita harus beriman meskipun kita nggak pernah melihat. Jadi wujud asli jin itu nggak bisa dilihat, sama seperti malaikat. Kecuali kalau dia itu menjelma, ya. Dan kalau dia menjelma itu kan menjelma jadi hal-hal yang ditakuti orang. Makanya kalau menjelma jadi kuntilanak, jadi pocongan, sundul bolong, gundurwo gitu ya. Itu kalau di kita di Indonesia karena mengikuti tradisi yang ada gitu. Kalau dia sebagai jin di Cina ya jadi zombie gitu kan. Kalau di barat maka jadi vampir kan begitu. Ya, jadi ini alam gaib yang harus kita imani masuk dalam firman Allah Ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang beriman kepada yang gaib. Begitu. Jadi jin ini alam gaib. Untuk yang pertama asal penciptaan jin, Allah menjelaskan bahwa dalam surat Ar-Rahman ayat 15, silakan dibuka halaman 23, wa khalaqal janna mim marijin min nar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi jin itu diciptakan dari api. Nah, kalau dia diciptakan dari api, kita harus mengetahui sifat api, gitu kan? Api itu kan menyala, naik ke atas. Berarti sifat dasarnya jin itu sombong. Sifat dasarnya jin itu sombong begitu. Makanya jangan heran kalau panjenengan misalkan lagi berhadapan dengan orang sombong, wah mungkin ini banyak jinnya ini gitu. Apalagi kepalanya sering sakit, wah ini biasanya jin-jin buas gitu kan. Nah, jadi jin itu diciptakan dari yang namanya api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan mimma rijin minar dari jilatan api. Tapi bukan berarti ketika jin diciptakan dari api, maka ketika disiksa dengan api dia tidak kesakitan, tidak juga, ya, tidak juga. Karena ya meskipun kita sekarang Bani Adam kan diciptakan dari tanah. Kalau kita dilempar dengan batu bata, masa tidak sakit? Ya sama. Memang asalnya dulu itu adalah api, tapi bukan berarti sampai sekarang seperti api. Tidak. Kita dari tanah, tapi sekarang kita nggak seperti tanah kan gitu. Jadi sama seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, marro alayya syaitan, halaman 17. Setan datang kepadaku ketika beliau sholat di masjid. Fa'akhaltuhu, maka tak pegang, tak tangkap. Fakhonaktuhu, tak cekik, kata Nabi. Hatta inni la ajidu barda lisanihi fi yadayya. Hingga saya tuh merasakan dinginnya lisan, kan dicekik melet dia itu, ya melet sampai Nabi merasakan dinginnya lisannya setan sambil mengatakan auja'tani kamu telah menyakiti aku, kamu telah menyakiti aku, kamu telah menyakiti aku. Ini tentang jin. Jadi jin itu diciptakan dari api. Macam-macam jin. Nabi SAW bersabda, al-jinnu thalathatu asnaf. Jin ada 3 macam. Sinfun lahum ajnihatun, ya, kelompok pertama dari jin itu yang memiliki ajniha, sayap, yatiruna fil hawa, terbang di udara. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan nanti sering bermimpi, mimpinya itu kok seperti terbang, ya, terbang atau mungkin jatuh dari tempat yang sangat tinggi tapi nggak nyampe-nyampe misalnya, atau nggak anak kecil nggak merasa tidur di sini kok tiba-tiba bangunnya di sana gitu. Nah itu kemungkinan dia ini lagi ada gangguan dengan jin terbang. Wasinfun hayyatun wakilab. Wasinfun hayyatun wakilab. Ini halaman 24 ya. Wasinfun
hayatun wakilab, dan jenis yang lain itu hayatun ular, wakilabun, dan anjing. Itu mohon dibetulkan itu di bukunya itu kala jengking itu salah ya. Kilab itu anjing ya. Kilab itu anjing. Bukan kala jengking, meskipun jin itu juga ada yang kala jengking ya, tetapi ini hadisnya sinfun hayatun wakilab, ular dan anjing. Wasinfun yahilluna wayad'anun ya. Sementara kelompok yang ketiga dari jin itu yang yahilluna, yang suka tinggal, wayad'anun, dan pindah-pindah. Ya, suka tinggal. Ini biasanya jin-jinnya ada di rumah. Ya. Selama mereka tidak mengganggu, itu biasanya ada jin yang ikut makan dengan kita, ikut apa gitu kan. Begitu. Ya, jadi ini jenis-jenis jin, dan itu dengan demikian apapun bentuk jin yang biasa dilihat manusia, apakah kuntilanak, sundel bolong, pocongan, Dracula, wewe gombel, dan lain sebagainya, itu hanyalah pencitraan dari bangsa jin untuk menakuti manusia. Jadi mereka itu menjelma. Ya memang yang memang keistimewaan mereka yang diberikan Allah Ta'ala itu bisa menjelma. Jadi manusia bisa, jadi kuda bisa, jadi angin bisa, jadi rumah pun bisa begitu. Ya, malah disebutkan dalam sebuah mimpi itu ada seorang guru, bukan mimpi, ada seorang guru punya murid. Terus muridnya kok lama nggak hadir di majelis ilmu. Katanya saya berjumpa dengan orang gitu kan. Dia itu mengajak saya ke surga. Makanya dia jarang-jarang hadir di majelis ilmu karena katanya diajak orang itu ke surga. Gurunya bilang, ya wes kalau begitu aku tak melu kamu gitu, aku tak melu kamu. Akhirnya ikut mereka itu berada di tempat yang sangat bagus memang. Diajak ke tempat indah sekali seperti surga. Nah, tapi setelah itu orang yang ngajak ini bilang, ayo kita pergi gitu. Gurunya bilang, enggak, saya di sini aja, wong surga kok ditinggalkan begitu. Akhirnya sampai siang, setelah siang mereka itu ada di tempat sampah di kota Baghdad. Nah, itu kan berarti kan bikin-bikinan si jin. Jadi jin itu mampu membuat tempat sampah jadi kayak indah, kayak surga, itu mampu jin itu. Nah, apapun yang menjadikan orang meninggalkan ketaatan pasti dari jin. Ya, taklim kan bagus, kan bisa ditinggalkan taklim karena pergi ke surga. Ini surga apa? Di dunia itu ada surga gitu kan. Maka itu jelas buat-buatan jin. Jadi jin itu mampu membuat apapun yang buruk menjadi sangat baik. Makanan yang kotor, ya, bangkai, belatung, jadi seperti kayak nasi kebuli itu bisa jin membuat seperti itu. Makanya kan kita disuruh baca bismillah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal dan makanan jin. Ya, secara umum ya kalau jin kafir itu di tempat-tempat yang kotor. Makanya ketika kita masuk WC kan disuruh mengucapkan a'udzu billah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, karena tempat-tempat kotor, najis, tempat-tempat maksiat itu tempatnya jin. Sementara tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang digunakan untuk ketaatan itu tempatnya malaikat. Makanya kalau Bapak Ibu pengen agar rumahnya itu dihuni malaikat, digunakan taklim terus. Ya, digunakan taklim terus, gak mungkin ada jin di sana itu karena ada malaikat. Nah, tetapi kalau rumah itu sudah kita gunakan, di situ ada banyak musiknya, ada banyak patung-patungnya, ya, nggak pernah ada ketaatan di situ ya. So pasti yang tinggal di sana adalah para jin dan bukan para malaikat. Begitu. Kemudian makanannya untuk jin muslim itu makanannya itu tulang, ya. Untuk jin muslim makanannya tulang, untuk binatang-binatang jin yang muslim itu makanannya adalah kotoran binatang ternak. Makanya kita tidak boleh bertoharoh dengan tulang dan tidak boleh bertoharoh dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kebo gitu kan. Karena itu makanan mereka. Begitu. Setiap tulang yang kita baca bismillah itu bagi jin itu sesuatu yang lebih lezat daripada daging menurut manusia. Begitu Bapak Ibu. Sementara untuk jin-jin kafir, ya, namanya juga jin kafir seperti orang kafir ya apapun dimakan. Ya kelelawar, ya belatung, ya tikus gitu. Kalau jin ya bangkai pun dimakan, manusia dimakan, tergantung nanti apa yang dia inginkan, ya minyak, ya apa gitu. Jadi apapun dimakan. Sama seperti manusia kafir. Begitu. Ya, jadi jin itu tempat suka-suka yang kotor ya, suka kepada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang digunakan untuk maksiat. Ya. Suka bau-bau yang busuk itu jin.
Makanya kalau ada orang kok malas mandi, suka bau ndak enak, wah ini pasti ada jinnya itu gitu. Yang keempat, jin mampu menjelma dan berubah bentuk. Ini jelas sekali ya. Kembali kepada kisah Abu Hurairah yang waktu itu ditugasi Nabi untuk menjaga harta zakat fitrah. Kan sampai 2 kali kan datang laki-laki tua mencuri itu kan. Rupanya itu jin. Rupanya itu jin. Dan banyak hadis yang menjelaskan dari para sahabat yang lain selain Abu Hurairah bahwa memang mereka itu apa kayak Ammar bin Yasir, kayak Ubay bin Ka'ab itu pernah berjumpa dengan jin. Jin yang mencuri, rupanya bentuknya kayak anjing begitu. Ammar bin Yasir malah pernah memukul jin, bertarung malah ya. Jadi menampakkan diri seperti itu. Makanya Nabi mengatakan dzaka syaitan, itu setan itu. Shadaqaka wa huwa kadzub, ya, dia berkata benar ketika ngajari kamu baca ayat kursi, tapi dia itu sangat banyak berdusta. Ini kaidahnya. Jadi kalau panjenengan itu meruqyah orang, jinnya ngaku gini-gini, itu 100% itu ya 99% banyak dustanya. Jangan mudah dikibuli oleh jin. Ya, jangan mudah dikibuli oleh jin. Jadi jin itu sangat suka berbohong, sangat suka mengadu domba, sangat suka menebar fitnah. Makanya ketika ada jin bilang aku lo sing ngirim wong iku musuhmu tetanggamu, itu jangan dipercaya 100% ya. Itu banyak bohongnya itu. Karena jin itu adalah sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 108, itu kan dia suka sekali yufarriquna bainal mar'i wa zauji, memisahkan dari istri dengan suaminya, dari saudara dengan saudaranya, dari bapak dan anaknya, dari tetangga dengan tetangganya. Jadi suka menebar fitnah, suka mengadu domba. Itu jin ya. Ya, jadi ini tentang jin mampu menjelma. Ada juga hadisnya pada halaman 28 itu ya, dengan Ubay bin Ka'ab. Kemudian halaman 22 ya, halaman 22 mohon maaf. Ibnu Taimiyah berkata anjing hitam adalah setan-setan yang berwujud anjing. Bangsa jin sangat sering menjelma dalam wujud anjing hitam, juga dalam wujud kucing hitam, karena warna hitam sangat mengumpulkan kekuatan setan dibandingkan warna yang lain. Di sisi lain pada warna hitam terdapat daya panas. Ya. Jin juga bisa mengubah wujud menjadi manusia dan binatang ternak, bisa mengubah wujud menjadi kalajengking, ular, unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung, dan lainnya. Itu jin. Jadi Allah memberikan keistimewaan mereka bisa mengubah wujud Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah, di perkotaan, kok tiba-tiba banyak kecoa, tiba-tiba banyak kalajengking, tiba-tiba kok ada ular, padahal nggak dekat hutan, nggak dekat rawa-rawa, nggak dekat tambak, nggak dekat sungai, kok tiba-tiba ada ular. Nah, itu patut dicurigai. Harus disuudzon nih, jangan husnudzon. Itu rata-rata sihir kiriman itu. Ya. Nah ini. Sekarang yang kelima, akidah dan agama jin. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 11 ya. Halaman 23. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Kunna tara'iqa qidada. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, jadi jin itu persis seperti manusia. Ya, jadi bangsa jin juga diberi kewajiban melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, jadi persis. Makanya ketika Allah berfirman tentang bidadari, dalam surat Ar-Rahman, Allah kan mengatakan lam yatmithunna insun qablahum walajan. Jadi yang bidadari itu tidak pernah disentuh siapapun, ya, baik manusia maupun jin, itu bidadari. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Ini menunjukkan bahwa jin juga punya syahwat, jin juga ada laki dan perempuan. Dan sesuai dengan di sini ya, agama jin itu ada yang Syiah, ada yang Kristen, ada yang PKI, ada yang Khawarij, ada yang Katolik, ya macam-macam. Persis seperti manusia. Yang keenam, jin tidak bisa dilihat manusia normal. Nah, kaidahnya Al-A'raf 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
Sesungguhnya setan, iblis ya, dan pengikut-pengikutnya, ya rohku melihat kamu, wahai Adam, ya, huwa dia wa qabiluhu dan bala tentaranya, ya anak cucunya jin itu, iblis itu bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kaidahnya itu manusia normal tidak bisa melihat jin. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi melihat langsung tidak bisa. Maka kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, berarti ini orang ini punya kelebihan. Punya kelebihan jin maksudnya. Harus dikurangi itu. Banyak-banyak itu. Enggak ada orang sakti, indigo itu enggak ada. Itu yang jelas itu punya kelebihan jin. Karena kaidahnya orang normal nggak bisa melihat jin. Tapi kalau merasakan mungkin iya. Kok bulu kuduk ya atau bulu itu kok merinding gitu. Atau kita mencium bau, kok bau bangkai. Tadi pas saya mengawal-ngawali itu bau bangkai di ruangan ini, padahal nggak pernah ada. Gitu. Ya, kemudian saya bilang a'udzu bikalimatillahi tammati itu hilang alhamdulillah. Itu jin-jin itu. Jadi rumah itu harus senantiasa disemproti terus serot gitu. Ya biar nggak bisa kemasukan jin. Insya Allah begitu. Nah biasanya kan ya senantiasa habis sholat itu zikir pagi petang, zikir habis pagi petang. Nah ini lupa karena sudah ada janji dengan sampean semua tadi nggak sempat zikir petang gitu. Ya mungkin itu suatu jalan jin masuk gitu. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kaidahnya jin tidak bisa dilihat manusia normal. Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin berarti dia tidak normal. Pasti ada banyak kemungkinan, satu dia ada jin dalam dirinya atau dia memang merawat jin, makani jin, para dukun gitu kan. Karena dia menggunakan kontrak dengan jin begitu. Sehingga dia otomatis kemasukan jin, gitu kan. Yang ketujuh, jin takut kepada manusia. Ini loh, jangan terbalik. Jadi ibu-ibu itu jangan takut kepada jin. Jin itu takut kepada manusia karena manusia lebih mulia darinya. Kalau jin itu pemberani, nggak mungkin dia datang itu mengganggu kita lewat mimpi, ya kan. Rata-rata ganggunya jin itu kan lewat mimpi, kan. Nah kalau dia itu gentleman gitu kan, kalau dia pemberani langsung berada di depan kita begini. Kadang menampakkan diri itu kan lewat bau bangkai gitu kan, bau wangi, nggak langsung menampakkan dirinya. Kadang-kadang menampakkan wujudnya itu pun kayak seliwer, kita toleh nggak ada. Itu kan pengecut kan. Kalau memang jin itu berani, pasti dia langsung menampakkan diri berhadapan-hadapan langsung tinju gitu. Jadi hukum asal jin itu takut kepada manusia. Makanya kalau pada kasus-kasus orang yang penakut, itu sampai perhatikanlah tangannya itu dingin, kakinya juga dingin. Penakut dia. Takut kemana. Itu biasanya ada jinnya. Nah, Mujahid berkata, menjelaskan tentang penakutnya jin. Pada suatu malam, saya sedang sholat. Tiba-tiba berdiri di hadapan saya seperti seorang bocah. Saya pun mendekat untuk menangkapnya, dia langsung berlari dan meloncat di balik dinding. Hingga saya mendengar suara jatuhnya gedebuk gitu ya. Sejak itu ia tak pernah kembali lagi. Mujahid berkata, sesungguhnya bangsa jin takut kepada kalian sebagaimana kalian takut kepada mereka. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Isra 70 ya, halaman 25, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, bukan Bani Jin. Itulah kenapa mereka kemudian diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, karena kita manusia lebih mulia dari mereka. Meskipun kafir itu lebih mulia dari bangsa jin begitu. Karena secara sunnatullah demikian, ya. Bahkan soleh jin itu lebih solehan manusia. Makanya para nabi itu dari bangsa manusia, enggak ada para nabi dari bangsa jin. Ya ada cuma nuzur, para pemberi peringatan. Dan para sahabat nabi itu cuma manusia. Meskipun nabi berjumpa banyak jin, sampai ada turun surat Al-Jin, turun surat Al-Ahqaf yang berbunyi wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Itu kan jin-jin muslim kan yang mendengarkan Al-Qur'an. Mereka enggak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena mereka bukan manusia. Jadi syarat
sebagai nabi dan sahabat itu harus manusia dan muslim. Itu Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa manusia lebih utama dari bangsa jin. Poin ke-8, jin bisa mati. Kalau ditafsiri jin tidak bisa mati, meskipun lewat pengakuan itu, wah itu bohong sekali. Yang nggak bisa mati itu karena Allah mentakdirkan demikian cuma iblis. Adapun yang lainnya mati, ya. Iya, saya juga pengalaman sudah banyak ya, jinnya tak sembeli itu ya. Ya bukan saya sembeli ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma tadi itu, saya dulu tuh ngeruqyah itu kan penasaran, juga suka gitu sambil cari pengalaman. Itu jin kalau ndak mau ya, nggak mau keluar atau ndak mau masuk Islam, gorok gitu. Akhirnya rentetannya banyak. Jin-jin yang lainnya pamannya, keponakannya datang semua balas dendam begitu. Ya makanya kalau bisa itu ya harus sabar. Cuma meruqyah itu kalau sabar tuh berjam-jam ya bisa sampai 5 jam gitu kan. Sementara kita kan ngantuk, kita itu apa begitu. Masa ngerewangi jin sampai berjam-jam begitu. Nah makanya biar itu tidak terulang lagi panjenengan belajar ruqyah biar nggak butuh minta ruqyah gitu loh. Jadi itu mohon maaf ya, ya ketika habis waktunya sebentar, tidak mau masuk Islam, tidak mau keluar, gorok gitu. Nah itu bukti bahwa jin bisa mati. Dan sampai orang yang digorok itu merasakan rasanya kayak seperti digorok betulan gitu. Dan hadisnya jelas sekali Nabi dalam doa beliau, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Pada akhir doa ini, antal hayyu, engkau ya Allah maha hidup, alladzi la yamut, yang enggak pernah mati, wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia itu mati. Jadi jin itu mati. Yang enggak bisa mati cuma iblis karena memang Allah mentakdirkan demikian. Ya. Hukum membunuh jin, nah ini ya sama seperti hukum membunuh manusia sebetulnya. Makanya Ummul Mukminin Aisyah ketika pernah membunuh jin tanpa sengaja itu kan dia bayar diat gitu kan. Dia bayar diat karena jin muslim gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, ya sebetulnya kalau kita mau meruqyah orang itu niatkan satu, membantu saudara yang muslim. Yang kedua, mendakwai jin biar masuk Islam, begitu. Mendakwai jin biar masuk Islam. Cuma jin itu karena pembawaannya memang sifat dasarnya sombong, itu susah. Ya, itu susah. Dan rata-rata jin sihir itu jin ular. Rata-rata jin sihir itu jin ular. Apakah ular naga, apakah ular piton, besar-besar begitu. Ya, itu rata-rata jin sihir gitu. Sementara kalau jin-jin yang lain itu ya bisa ular, bisa yang lainnya. Sihir itu nggak harus ular, cuma rata-rata pakai jin ular. Kembali kepada sihirnya para tukang sihir Fir'aun itu kan mereka pakai ular. Nah, sampai sekarang itu. Sehingga cara meruqyahnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sihirnya sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa yang tongkatnya berubah menjadi ular itu begitu. Ya, membunuh jin tanpa alasan yang benar tidak diperbolehkan, sama seperti membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Sikap zalim diharamkan dalam bentuk apapun. Maka tidak halal bagi siapapun untuk menzalimi orang lain meski kafir, meski itu jin. Ya, makanya niatkan untuk mendakwai jin itu. Cuma kalau jin itu sudah saking kurang ajarnya, disuruh difahamkan Islam, dia tahu surga neraka, melihat langsung beda dengan kita kan. Jadi makhluk halus itu, subhanallah, jin itu Bapak Ibu, kalau jin itu jin yang benar ya. Dengan sekedar dibacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga, tentang neraka itu mereka langsung melihat gitu. Beda dengan kita kan. Nah, itu sudah melihat seperti itu ya, disuruh keluar ndak mau, disuruh masuk Islam ndak mau, terus apa kalau nggak dibunuh gitu kan. Nah, cuma kalau bisa bersabar ya bersabar. Karena membunuh juga ndak bagus gitu kan, nanti banyak tambahan balas dendam. Wong kita cuma mendakwai gini aja, bantu nguruqyah mandiri aja, banyak nggak terima dari bangsa jin dan bangsa dukun, apalagi malah dibunuh. Tapi kalau memang tidak ada cara lain kecuali dibunuh, ya bagaimana lagi. Begitu Bapak Ibu. Sebentar ini istri saya datang, kayak minta sesuatu ini.
Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Ya, tadi adalah hukum membunuh jin. Hukum membunuh jin. Sekarang berikutnya adalah setiap rumah terdapat jin di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lihadihil buyuti awamir. Sesungguhnya rumah-rumah ini mempunyai penghuni dari jin. Fa'idha ra'aitum syai'an minha. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, faharriju 'alaiha thalathan, maka berilah peringatan 3 kali. Fa'in dhahaba, jika pergi ya sudah. Wa illa, jika tidak pergi, padahal sudah diberi peringatan 3 kali, faqtuluhu, maka bunuh saja, fa'innahu kafir, karena dia kafir. Nah, ular, ular Bapak Ibu, ular itu kan kita diperintahkan membunuhnya ya. Ada binatang-binatang yang kita itu diperintahkan untuk membunuhnya baik di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya adalah cicak, kalajengking, anjing hitam, ular, burung gagak, ya, tikus. Itu binatang-binatang yang kita diperintahkan membunuhnya baik di tanah halal maupun di tanah haram. Nah, untuk ular, para ulama ini beda pendapat. Apakah ini untuk ular ini ketika kita mau bunuh itu harus diberi peringatan dulu. Harus diberi peringatan dulu. Selain ular, bunuh aja enggak apa-apa. Nah, cuma memberikan peringatan ini apakah khusus di kota Madinah atau umum seluruh dunia? Rupanya umum. Ya, jadi ketika ada ular di rumah jenengan, kasih peringatan. Kasih peringatan. Gimana cara memperingatkannya, nanti ada di buku itu. Jenengan cari di daftar isinya ada ya. Memberi peringatan. Paling peringatan itu intinya saya berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Ini rumah saya, bukan rumahmu, pergilah. Lakukan 3 kali. Itu kalau jin kalau jin biasa pasti dia pergi setelah 3 kali itu. Tapi kalau sudah 3 kali dia tidak pergi, bunuh aja, salah dia sendiri. Ya. Kalau dia tidak pergi itu kemungkinan itu ular biasa. Ya. Kemungkinan itu adalah ular biasa. Ya, kemungkinan itu adalah ular biasa atau kemungkinan itu jin kafir yang berkehendak buruk. Yang berkehendak buruk, maka bunuh aja begitu. Nah, kalau membunuh ya baca bismillah, baca ta'awudz dan lain sebagainya. Karena kalau kita langsung bunuh, nggak baca ta'awudz, nggak baca apa, itu bisa teman-temannya balas dendam. Ya, teman-temannya bisa balas dendam. Begitu. Kemudian yang ke-11, apa mungkin terjadi persetubuhan antara jin dan manusia? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Terus kalau sampai terjadi anak, ya wallahu a'lam. Tapi itu kalau lihat pengalaman bisa terjadi. Makanya kan kadang-kadang ada orang hamil tiba-tiba hilang. Itu kan mungkin anaknya anak jin, wallahu a'lam gitu. Ima itu anaknya anak jin, lahir langsung dalam bentuk jin, lari. Atau mungkin itu karena ada kesepakatan, mungkin suaminya pernah ikut ilmu kanuragan atau apa. Dan di antara janji kontraknya, baik tersirat maupun tidak tersurat, ya baik disadari maupun tidak disadari, itu nanti janinmu yang pertama tak makan atau tak pek, begitu, biasanya begitu. Ya, jadi intinya apakah mungkin terjadi persetubuhan antara jin dan manusia? Mungkin sekali. Itu kan ada dalilnya dalam surat Al-An'am 128. Juga termasuk dalilnya adalah sebelum kita manusia berhubungan suami istri, itu kan disuruh berdoa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaqtana. Kenapa? Karena setan itu kalau kita tidak baca bismillah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, kalau kita tidak baca bismillah, setan ikut-ikutan, anak mursal gitu. Makanya kalau misalkan ada anak nuwakal gitu kan, ada anak nakal, biasanya orang itu kan bilang ada anak nuwakal, wah gibian bapak pas gawe gak mau gandung ngobe gitu. Nah, itu ya ada benarnya seperti itu karena memang ya mungkin sekali terjadi persetubuhan antara jin dan manusia. Nah, mungkinnya bagaimana? Biasanya di alam mimpi. Biasanya di alam mimpi. Kalau ada orang ya wanita kok mimpi terus didatangi orang, disetubui apa di depan maupun di belakang, ya kan kadang-kadang saya dulu punya mahasiswi
itu dia antara sadar dan tidak sadar, itu dia yang dari belakang itu apa namanya? Disodomi. Dan dia merasakan sakitnya itu di duburnya itu. Nah, rupanya bapaknya seorang tukang pijat, dan itu ya tukang pijat itu kalau nggak bertakwa kepada Allah pasti pakai jin, gitu kan? Atau karena turunan ya hidup-hidup tiba-tiba kok pinter kok pinter menerawang, kok pinter mijeti. Nah, itu biasanya itu dari jin-jin nasab. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan juga pernah ada terjadi juga, ini karena orangnya itu yang mungkin biasanya kekebalan, ya kekebalan. Jadi suaminya berangkat kerja, biasanya kan berangkat mungkin jam 7 sampai rumah jam 5 gitu kan. Nah ini jam 9 kok datang begitu. Suaminya jam 9 kok datang. Berarti kalau jin sudah sampai bisa menjelma jadi suami dan bisa diraba, dirasakan itu berarti sudah parah itu penyakitnya itu. Sudah lama jin itu mendarah daging di situ gitu. Nah, dia datang minta kepada sang istrinya, dikira suaminya dikasih gitu. Nah, kemudian malam harinya ya mungkin ketemu lagi loh. Nah, akhirnya ketahuan kalau itu bukan suaminya. Itu terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-12, waktu setan menyebar ya jam-jam sekarang ini, ya. Waktu setan menyebar itu jam-jam 5 mau maghrib itu, makanya kan Nabi memerintahkan jendela ditutup, bejana-bejana ditutup, ya. Seperti itu karena itu waktu setan menyebar, anak-anak dimasukkan dan anak-anak didoai, u'idzukuma bikalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainil lama dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, ya. Dan waktu kuat-kuatnya jin itu ketika matahari terbenam. Yang kita dilarang mengerjakan sholat itu. Karena kan itu kan orang kafir kan menyembah matahari ketika terbenam, ketika terbit. Yang ke-13, jin bisa masuk ke dalam jasad manusia. Ini saya kira ya ini jelas sekali kita semua meyakini ya. Andai kan kita tidak ngerti dalil Quran itu, kita melihat banyak orang kesurupan itu kan sudah jelas bukti itu. Bukan medis ya. Nah ini tentang riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi dalilnya seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ini dalil bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dan setan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan pada manusia melalui aliran darah. Hukum bekerja sama dengan jin, meskipun jin muslim ya haram ya, meskipun jin muslim hukumnya adalah haram, dan kita nggak boleh minta pertolongan meskipun kepada jin muslim, itu nggak boleh. Itu dalilnya ada, itu surat Al-Jin ayat 6. Kemudian Syekh As-Sa'di berkata, dahulu manusia menyembah dan meminta perlindungan kepada jin saat ketakutan. Maka jin pun semakin sombong dan semakin menambah ketakutan kepada mereka. Sehingga tatkala manusia menuruni lembah yang angker, dia berkata, saya berlindung kepada pemimpin lembah ini dari keburukan kaumnya. Dengan kita mengucapkan demikian, itu kita sudah membuat kontrak dengan jin. Kita sudah minta perlindungan kepada jin dan kita sudah kafir dengan itu gitu. Makanya cara Islami ya kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Atau doa itu ya ardu rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alaiki wa a'udzu billahi min asadin wa aswad wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Ya, wahai bumi, Robku dan Robmu adalah Allah. Ketika kita dimanapun itu baca doa ini. Kita pergi ke hotel, kita menginap di penginapan, kita pergi kemana gitu, baca doa ini. Wahai bumi, Robku dan Robmu adalah Allah. Saya berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Dari keburukan apa yang terkandung di dalammu. Dari keburukan apa yang diciptakan padamu. Dan dari keburukan apapun yang merayap di atasmu. Saya berlindung kepada Allah dari singa, dari aswad, hitam, ya, yang hitam, jinnya hitam, sosok hitam, ular, kalajengking, penghuni negeri, juga dari setiap bapak dan yang dilahirkannya. Al-Khattabi berkata,
Ini halaman 34 ya. Al-Khattabi berkata, sakinul balad adalah bangsa jin yang menempati bumi. Sementara al-balad atau negeri dalam bumi adalah setiap tempat yang disinggahi binatang meski tidak ada bangunan dan rumah di sana. Sementara yang dimaksud dengan al-walid, bapak adalah iblis, dan wama walad yang dilahirkannya adalah setan-setan. Adapun aswad adalah orang, karena masing-masing orang disebut aswad. Oh, tak kira anu. Juga dikatakan aswad adalah jenis ular yang paling besar dan paling berbahaya, dia berwarna hitam. Kemudian 15, mewaspadai tipu daya setan. Wis Pak sekali pokoknya tipu daya setan itu. Ke-16, jin iri hati kepada manusia. Jelas karena kita makhluk yang dimuliakan Allah Ta'ala kan. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, halaman 37, hukum meminta ruqyah. Hukum meminta ruqyah itu boleh selama ruqyahnya syar'i. Ya. Adapun larangan pada hadis yang Nabi mengatakan tidak termasuk 70.000 ya, yang orang-orang itu minta ruqyah itu minta ruqyah yang tidak syar'i. Ya, buktinya Aisyah dia berkata halaman 37, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amaro an nastarqiya minal ain. Rasulullah memerintah saya atau memerintahkan kita untuk meminta ruqyah kepada orang lain dari penyakit ain. Kemudian juga ada hadis Asma binti Umais ya, dia juga disuruh Rasul untuk minta ruqyah. Jadi minta ruqyah itu boleh. Selama ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'iyah. Imam Nawawi pada halaman 39 berkata, larangan meminta ruqyah adalah ruqyah yang dari perkataan orang-orang kafir dan ruqyah dengan selain bahasa Arab yang tidak diketahui artinya. Ruqyah dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang diketahui maknanya boleh. Ya. Nah, tetapi kalau bahasa apapun tidak diketahui maknanya, maka haram. Karena bisa tercampur kekufuran, perkara yang mendekati kekufuran, atau perkara yang dibenci. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang ma'ruf, maka tidak dilarang, justru sangat disunnahkan. Ya, jadi minta ruqyah itu boleh selama ruqyahnya ruqyah syar'iyah. Ya, ini Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, tafadhal. Jadi insya Allah kita besok masuk pada mengenal tauhid. Ya, tafadhal, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ini bukan untuk ruqyah massal loh ya, ini untuk biar kita bisa ruqyah mandiri. Ya, tafadhal kalau mau bertanya bisa angkat tangan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bapak Hasbi. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana wajah aslinya Pak Hasbi kok cuma foto saja Aduh, ini? takut Ustaz. Ya, silakan. Iya. Ampun, nggak berani video. Ustaz, untuk kasus spesifik, kalau misalnya sudah didiagnosa nasab, gitu, apakah memang mungkin untuk bersih 100% Ustaz? Atau Bisa. bagaimana? Untuk jin nasab Ya, bisa bersih, ya. Insya Allah bisa bersih 100%. Ya, tentunya dengan ketentuan dan syarat berlaku ya. Jadi bisa bersih 100%, dan itu kalau panjenengan pengen segera mengetahui caranya itu di buku halaman 329. Cara memutus hubungan dengan jin leluhur atau jin yang ada kontrak dengan kita. Nah, ciri-ciri orang punya jin nasab itu ya tadi indigo, punya kelebihan jin maksudnya. Terus sering mimpi itu berjumpa dengan berjumpa mungkin dengan sosok kayak orang tua yang sangat bersahaja, memberi nasihat, atau wanita ngakunya Robiah al-Adawiyah, Arab, cantik begitu kan, memberikan nasihat. Atau mungkin bapaknya sudah meninggal tapi sering mimpi didatangi bapaknya. Sering mimpi didatangi siapa begitu sudah meninggal. Nah, itu jin, itu bukan roh mereka, itu jin.
ya kayak ngelus-ngelus, apalagi datang setiap kita ada masalah, kayak mau memberikan wejangan, atau berhenti di depan sana lama mandang kita, terus pergi. Itu jin nasab rata-rata. Atau ada singa putih, merpati putih, ya, yang putih-putih. Dia kayaknya jinak sekali, datang kepada kita. Nah, itu rata-rata jin nasab. Ya, insya Allah bisa hilang, itu bisa hilang. Silakan nanti Pak Hasbi As-Siddiqi membuka halaman 329 itu. Itu adalah ikrar, ada cara-cara memutus hubungan dengan jin nasab atau jin leluhur. Insya Allah begitu ya Pak Hasbi. Ahmad Taufikur. Saya ingin bertanya mengenai hukum memberi makanan kepada jin muslim dan apakah ini tidak termasuk memberi sesajen. Memberi makan jin muslim. Nah, kok tahu kalau muslim memang punya KTP-nya dah. Kadang orang KTP-nya muslim nggak pernah sholat kok. Ya, pernah kita itu mengenal orang ngakunya muslim, KTP-nya muslim, tapi nggak pernah sholat. Nah, ini jin. Jin itu banyak bohongnya loh. Ya. Nah, kenapa kita memberi makan jin muslim? Itu jelas sesajen. Jelas sesajen. Itu jelas sesajen. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah memerintahkan kita memberi makan jin muslim itu. Dia cuma menjelaskan setiap tulang yang kita baca Bismillah kita makan itu nanti jadi makanan jin. Nggak perlu jin ini kalau makan jin mana kamu nggak perlu begitu gitu. Ya ini mohon maaf saya rasa jelas ya. Apa Parno? Ini saya rasa jelas ya. Apa putus-putus? Jelas Ustaz. Ya? Saya mau nanya juga nih. Ya? Saya mau nanya juga nih Ustaz. Monggo, apa Parno? Nggih. Pertama tentang buku ini. Nggih. Apakah bukunya ini beda ya? Waktu Ustadz menyebut halaman 37 itu saya nyari-nyari di halaman 37 buku yang depan saya ternyata ada di halaman 55. Jadi mungkin apakah edisinya beda? Yang pertama itu. Oh iya, yang kedua? Ya, Mas Rod. Yang kedua saya ingin tanya waktu Ustadz tadi punya pengalaman membelih jin tadi, menyembelih jin itu pakai apa Ustadz? Caranya gimana? Kalau saya nggak pengen beleh, cuma pengen nyubit jin gitu. Oh iya, bukunya harus khatam dulu. Mohon maaf, ini tadi kan saya kan baca dari Word ya. Sementara Word itu kan terhitung mulai halaman pertama. Sementara di buku ini kan untuk halaman judul ini kan nggak masuk halaman. Nah, makanya saya baca yang di bawah yang di Word itu makanya loh, beda jauh rupanya ya. Insya Allah sama. Coba ya, jenengan buka. Kita menyesuaikannya itu mencarinya kesana kemari jadi. Ya nanti bisa ditanyakan ya. Ya itu tadi saya juga lupa. Insya Allah saya juga pakai buku nih. Nanti insya Allah tak jelaskan. Tadi memang saya lupa, saya melihat yang di Word itu yang di bagian bawah sehingga nggak sama. Bisa kacek 10 atau 5 halaman itu. Iya, waktu disebut Ustadz halaman 37 di buku saya 55, beda. Masa? 18. Iya. Iya, insya Allah begitu Pak Parno, jazakallah khairan. Ya untuk menyembelih jin itu ya pakai tangan biasa. Ya pakai tangan biasa. Kalau pakai gololak mati seorang-orangnya gitu. Didoakan bismillah ya wa ma romaita id romaita walakin Allah roma, berdoa kepada Allah dulu, jadi kan pedang yang sangat tajam begitu. Atau kadang disembelih pakai apa? Itu pakai kayunya bidara itu. Nggak itu mati. Wah, melet-melet gitu. Ya, kecil-kecil. Atau gitu. Dicekik gitu nggak bisa nggak? Dicekik juga bisa ya? Kalau dicekik ya orangnya yang mati. Nggak dicekik. Oh gitu. Iya. Oh yang dianut itu tubuh orangnya ya? Iya. Orang yang kesurupan ya? Tubuh orang yang kesurupan. Nah, kalau kita langsung nyekel jin gini gimana? Nggak bisa. Memang nabi gitu. Insya Allah begitu Pak Parno. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Pak Parno. Jadi untuk memberi makan kepada jin muslim itu kita nggak diperintahkan. Kalau ada alasan orang, ini loh saya memberi makan jin muslim itu pasti dia dukun. Dengan berbagai alasan yang dia kemukakan. Ya. Dan betapa banyak orang mengaku bahwa perewangan saya ini jin muslim padahal dia kafir. Kalau muslim, betul-betul jin muslim yang bertakwa kepada Allah, nggak mau dia membantu kesyirikan. Nggak mau orang itu bergantung kepada dia. Pasti itu jin fasik kalau nggak munafik. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi Ustaz, tentang memberi makan jin. Saya itu pernah baca hadis tentang tulang ayam atau tulang binatang itu. Rasulullah pernah bersabda kalau nggak salah, itu adalah
makanan saudaramu jin gitu, berarti tulang-tulang itu apa? Apakah boleh dibuang sembarangan untuk niatnya makanan mereka gitu? Itu wallah taala a'lam ya. Wallah taala a'lam Pak Parno, apakah ya hadisnya kita imani apa adanya ya. Cuma untuk tulang ini loh, apakah tulang itu punya roh apa enggak? Nah, yang dimakan jin itu rohnya tulang itu apa tulang itu sendiri gitu. Ya, apakah tulang itu sendiri? Karena kita juga mendapati banyak tulang yang berserakan juga nggak dimakan jin gitu kan. Tapi yang jelas hadisnya sahih. Hadis sahih. Jadi ya kita buang biasa, nanti kalau memang mereka itu, karena dalam bahasa hadis itu datang sendiri ke alam jin itu gitu loh. Gitu. Sementara saya juga pernah mencoba ya, tulang bekas korban itu, korban Idul Adha, tak taruh di atas misalkan itu nggak ada yang makan. Utuh nggih. Utuh. Makanya nggak tahu apakah itu ya mungkin karena percobaan ya, mungkin jin yang ngerti dicoba wis kata ambil mungkin begitu, wallah taala alam, atau memang nggak ada jin yang nggak tahu juga. Tapi yang jelas hadis Nabi itu sahih dan harus kita imani apa adanya. Nggih. Tapi kalau memberikan makan dengan niat memberikan makanan itu yang saya kira memberikan sesajen itu. Apalagi makannya bukan bentuk tulang, mungkin berupa makanan tertentu atau mungkin berupa kembang 7 rupa misalnya, itu jelas memberikan sesajen itu. Meskipun ngakunya itu jin muslim. Saya mau bertanya, apakah ada jin yang menghalangi jodoh? Ada. Bagaimana cirinya? Ya cirinya panjenengan itu ketika pernah punya mantan, enggak pernah punya pacar, atau pernah membuat hati orang sakit, ya mungkin ditolak atau apa, sehingga dia mendatangi dukun biar kita nggak bisa menikah selamanya, ada. Dan di buku kita itu ada itu. Ada sihir pelet, silakan nanti dibuka macam-macam sihir, ada sihir tafrik, ada. Nah itu sihir mahabbah itu. Itu nanti pada halaman 283 baca sihir tafrik sama baca sihir mahabbah. Itu sihir pelet, ya. Jadi menghalangi jodoh itu ada, ya. Jin yang menghalangi jodoh itu ada. Ya, kemudian assalamualaikum Ustaz Wafi, apa beda iblis, setan dan jin? Iblis cuma satu, itu induknya. Adapun jin itu bangsanya iblis. Allah mengatakan illa iblis kana minal jin, kecuali iblis dia dari bangsa jin. Nah, jadi kayak manusia, itu kan ada Bani Adam seperti kita ya. Ada yang Ya'juj Ma'juj, itu dari Bani Adam juga Ya'juj Ma'juj itu. Nah, jin juga demikian, ya ada bangsa jin. Nah, setan itu adalah jin yang kafir. Adapun jin yang muslim dia tidak masuk golongan setan. Foto gambar apa yang sebaiknya tidak dipasang di rumah sebagai pajangan. Ya, setiap foto yang bernyawa, setiap lukisan yang bernyawa, meskipun itu foto kita kan bernyawa, lebih bagus dihilangkan. Ya, jadi apapun yang bernyawa itu hilangkan dari rumah kita. Nah, orang itu kadang-kadang dipampang foto anaknya bayi, meskipun kecil, di figura banyak gitu. Itu kan kayak orang Nasrani, kayak orang Syiah seperti itu. Jadi apa gunanya kalau memang sebagai kenang-kenangan dimasukkan album dalam buku begitu. Nggih. Ustadz, apakah setan tetap mengganggu kita di bulan Ramadan? Saya dengar setan dibelenggu. Ya dibelenggu, tapi yang dibelenggu itu pembesar-pembesarnya. Untuk jin kroyo-kroyo itu masih kelayapan ya. Masih kelayapan. Jadi memang dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan itu adalah setan-setan yang dedengkot-dedengkotnya kayak iblis dibelenggu. Tapi kalau kaki tangannya ya masih menyebar begitu. Cintanya apa bisa kita meruqyah bagian tubuh tertentu yang dirasa ada gangguannya? Bisa sekali. Kenapa enggak bisa? Jadi kalau yang sakit di sini ya kita pegang as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyani begitu. Atau orang lain as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka 7 kali terus ditiup begitu. Atau dibacakan ayat kursi atau dibacakan Al-Fatihah, itu kan ayat-ayatnya pada halaman terakhir sebelum daftar isi kan ada itu bisa dibacakan sambil ditarik begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya? Misalkan di sini tarik Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini tarik Bismillahirrahmanirrahim begitu. Ya, bisa sekali ya. Izin tanya apa bisa kita meruqyah bagian tubuh tertentu yang dirasa ada gangguan. Itu di buku ada cara-cara untuk meruqyah itu.
Halaman, oh ya ada teknik-tekniknya itu halaman 239. Beberapa teknik ruqyah ya, itu ada halaman 239, mulai halaman 232. Mulai halaman 232 itu untuk beberapa teknik dalam meruqyah. Bisa ditusuk pakai jari begini, bisa ditepuk-tepuk, bisa dicengkram, tarik gitu kan. Begitu, ya. Apakah mudah galau dan tersinggung itu karena jin? Iya, bisa jadi. Mudah galau-galau itu kan tidak tenang kan, tidak tenang, mudah suudzon, mudah marah. Itu gangguan jin itu. Bisa karena gangguan jin. Atau memang orang itu awalnya punya watak seperti itu, malah ditambahi jin tambah nemen. Nah itu biasanya dari jin nasab biasanya. Kalau nemu sesajen, misal snack gitu, apa boleh dimakan aja? Enggak boleh loh. Itu untuk jin. Kalau antum ikut makan pasti kemasukan jin itu. Jadi sesajen kalau dipersembahkan, kadang-kadang ada orang yang keyakinannya memang tidak punya akidah Islam, itu kan ketika bikin rumah kan dikasih pisang, dikasih apa di atas itu, terus ngundang orang-orang atau mungkin kayak buat makanan, itu makanannya pasti habis dimakan jin. Habis dikencingi jin itu. Rata-rata kalau orang makan situ itu rata-rata ya jinnya ikut masuk. Jadi makanan yang dipersembahkan buat jin itu kalau kita makan pasti jinnya ikut masuk ke kita. Atau paling tidak nggak terima kok dipangan gitu kan. Iya, Assalamualaikum Ustaz, apakah benar jin atau setan dianggap paling besar kalau bisa membuat pasangan suami istri bercerai? Maksudnya paling berhasil. Ya bukan paling berhasil, 80%. 80%, 90% kasus perceraian itu berasal dari gangguan jin. Karena visi mereka jelas, seperti dijelaskan pada Al-Baqarah 108, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi mereka itu ingin memisahkan antara suami dari istrinya, dari bapak dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya, gitu. Itu tuh pasti perbuatan jin itu. Pasti perbuatan jin, ya. Dan disebutkan dalam hadis, itu kan setiap hari itu kan iblis kan mendapat laporan, datang saya melakukan ini, kamu itu nggak apa-apa gitu kan, itu kok dilaporno. Baru ketika ada orang bilang saya sudah berhasil menceraikan si fulan dari fulana, baru kan didekatkan oleh iblis dan dikasih mahkota kan. Nah ini baru ini gitu. Ya, apabila nenek moyang seseorang itu ada yang menjadi dukun, apakah mesti keturunannya beriman? Apakah meski keturunannya beriman, jin nenek moyangnya bisa mengganggu keturunannya tersebut karena keturunannya terlihat sering mudah marah, emosional dan semacamnya. Ya jelas sekali. Yo imannya berarti itu iman cuma iman biasa gitu. Kalau imannya sangat betul-betul, insya Allah meskipun jin itu ada tapi dia mengecil, pergi jauh atau bisa hilang sama sekali. Tapi kalau dia sekedar muslim ya sholat 5 waktu, ya puasa, maknanya seperti itu. Ya banyak sekali contohnya gitu. Pasti dia juga terkena jin. Apakah pernah punya pengalaman meruqyah saat bulan Ramadan dan apakah tetap ada reaksi kesurupan? Iya pernah. Jadi meskipun bulan Ramadan itu jin tukang sihir itu tetap berjalan gitu. Jadi yang berhenti melakukan keburukan pada bulan suci Ramadan itu hanya orang muslim yang mukmin saja. Nah, bangsa jin, dukun, kafir-kafir nggak pernah mengindahkan Ramadan, bandak Ramadan tetap jalan terus mereka gitu kan. Ya dan tetap kesurupan itu ada, ya. Jadi makanya saya mengatakan jin yang dibelenggu itu yang dedengkot-dedengkotnya saja, adapun jin kroyo-kroyo masih gitu. Ustadz, untuk menghilangkan gangguan jahat baik jin maupun sihir, apakah mutlak perlu ruqyah? Iya mutlak ya, karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan. Atau dapat melalui tobat, menambah ibadah. Ihfadzillah yahfadzka. Ya kalau kita itu jelas bukan sihir. Kalau sihir mau tidak mau harus diruqyah. Karena satu-satunya menghilangkan sihir dan gangguan jin cuma diruqyah. Istighfar itu bagian dari ruqyah. Tobat bagian daripada ruqyah. Tazkiyatun nafas, memperbanyak amal itu bagian dari ruqyah. Setelah diruqyah baru perbaiki itu gitu. Waduh, waktu kecil saya sering makan sesajen di sawah saat mau petik padi. Terus gimana cara menghilangkannya Ustaz? Tidak tahu. Nah jenengan merasa punya jin apa enggak gitu kan? Merasa punya jin apa enggak?
Gitu. Ya mungkin kalau anak kecil enggak tahu, mungkin lewat orang tuanya ketika setelah dewasa atau apa. Nah, itu kan ada ciri-ciri gangguan jin itu. Bagi jenengan yang pengen tahu kok anak jin apa enggak sih gitu. Lihat aja nanti halaman berapa itu. Ciri-ciri gangguan jin halaman 108 bab 5. Jadi gangguan jin dan sihir, penyebab datangnya gangguan serta ciri-ciri dukun itu halaman 108. Ada gangguan waktu sadar, ada gangguan waktu tidur, ada gangguan ketika di fisik dan di badan, ada juga gangguan pada benda, pada mobil, pada rumah. Loh kok makan dewe, misalkan begitu. Nah itu kalau di antara gangguan tadi kok ada 4. 4 diantaranya ada pada panjenengan. Loh malah 10. Nah, berarti itu 100% mutlak harus diruqyah itu. Ya, insya Allah begitu Bapak Ibu ya. Jazakumullah khairan. Karena sudah mendekati jam 5, sudah mendekati buka. Ini waktu yang sangat dianjurkan kita berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Mohon panjenengan sempatkan untuk berdoa. Dan jangan lupakan saya dalam doa panjenengan semuanya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Kita ketemu lagi besok insya Allah jam 3:30 ya, mohon jangan terlambat. Jadi bisa langsung dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.